Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dadung Teluh. Jangan lupa di like, di subscribe, dan ditekan tanda loncengnya, maupun di share kalau video ini bermanfaat. Karena subscribe itu gratis teman-teman, agar channel Dadung Teluh semakin berkembang dan terus berkarya. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Untuk di kesempatan kali ini, request dari subscriber tentang jamu ataupun ramuan yang saya buat kemarin itu. Untuk kegunaannya, selain bisa diberikan ke rumput hijauan agar sapinya itu makannya lebih rakus, dan tentunya sapi itu tidak milih-milih, itu saya berinisiatif membuatkan ramuan yang bisa mendongkrak ataupun bisa meningkatkan nafsu makan sapi teman-teman. Seperti di depan saya ini teman-teman, sapi saya ini sangat lahap memakan jerami kering, dan tentunya tanpa fermentasi teman-teman, hanya menggunakan ramuan yang saya pegang ini teman-teman. Dan tentunya ramuan yang saya pegang ini tidak mempunyai efek samping, sehat, dan tentunya bisa mendongkrak ataupun meningkatkan rakus makan berbagai jenis rumput ataupun jerami kering teman-teman, untuk kegunaan dari ramuan yang saya pegang ini. Untuk teman-teman yang mengalami sapinya itu makannya milih-milih dari rumput hijau yang kita berikan ataupun jerami kering kita berikan itu tidak suka, ataupun mangane kui milih-milih biar lebih makannya lebih lahap, lebih jos, tentunya kita harus membuatkan jamu. Untuk jamunya atau resepnya ataupun caranya, simak terus, tonton terus agar kalian lebih paham, lebih mengerti soal cara meracik ramuan yang saya pegang ini teman-teman. Ini teman-teman, bahan-bahannya untuk ramuan yang tadi yang saya pegang. Ini pastinya teman-teman tidak asing lagi untuk air ataupun ramuan untuk yang bisa meningkatkan ataupun mendongkrak supaya sapi itu lebih rakus makan. Untuk teman-teman pastinya tidak asing lagi dengan ember kecil yang di depan saya ini, dan tentunya yang saya pegang ini. Ini adalah beras lur, beras yang sudah kita selip dan hasilnya kayak ini. Untuk di sini saya manfaatkan untuk saya ambil airnya ataupun air leri lur, kalau orang Jawa namanya itu air leri. Dan kegunaan air leri ini untuk sapi adalah bisa meningkatkan ataupun bisa menambah supaya lahap makan lur. Untuk airnya di sini saya menggunakan air sudah matang ataupun air yang sudah kita rebus terlebih dahulu. Kenapa di sini saya menggunakan air yang sudah matang? Agar kesehatan sapi saya itu terjaga dan tentunya terhindar dari penyakit lur. Contohnya dari flu maupun batuk teman-teman, adalah dengan cara kita berikan air yang sudah matang ataupun air yang sudah kita rebus. Setelah itu untuk cara peracikannya selanjutnya adalah airnya itu kita tuangkan ke berasnya itu, lalu kita aduk sampai tercampur. Setelah kita aduk, tentunya hasilnya akan seperti ini teman-teman. Selain dari leri ataupun air beras, di sini saya juga menambahkan campuran lainnya teman-teman, seperti yang saya pegang ini teman-teman. Pastinya teman-teman itu tidak asing lagi dengan campuran yang saya pegang ini teman-teman. Ini adalah penyedap rasa teman-teman. Di sini saya selalu menggunakan penyedap rasa karena penyedap rasa itu sangat membantu untuk sapi saya agar makannya itu lebih lahap dan tentunya lebih rakus. Untuk yang saya pegang ini, penyedap rasanya berupa garam dapur lur, ataupun garam grosok juga bisa.
Tapi yang saya gunakan ini garam dapur yang agak lembut teman-teman. Karena khasiat ataupun manfaat dari garam dapur itu bisa meningkatkan nafsu makan ataupun bisa mendongkrak lahap makan berbagai jenis rumput hijauan ataupun jerami kering teman-teman. Untuk takarannya, untuk satu ember kecil ini saya menggunakan 2 sendok makan garam garam dapur kayak ini teman-teman. Ini kayak ini 2 sendok makan garam dapur. Kemudian setelah kita campur, kita aduk-aduk kayak gini teman-teman, agar tercampur, agar merata teman-teman, agar terlarut air lerinya dengan garam dapurnya yang tadi teman-teman. Dengan cara kita aduk seperti ini, kita aduk sampai terlarut, sampai merata. Nah ini sangat membantu untuk peternak desa seperti saya itu memanfaatkan dari air leri. Itu saya jadikan ramuan yang bisa meningkatkan nafsu makan sapi teman-teman. Untuk caranya agar memudahkan kita berikan ke sapi itu lebih gampang, lebih mudah adalah dengan cara kita siapkan botol minuman teman-teman, kayak ini seperti yang saya pegang ini. Kemudian kita tuangkan air lerinya sama garamnya tadi yang sudah tercampur, kita tuangkan ke botolnya kayak ini. Lalu kita tutup menggunakan tutupnya kayak ini. Kita tutup teman-teman. Setelah kita tutup, kita goyang-goyangkan kayak gini agar lebih terlarut lagi air lerinya sama garamnya kayak gini teman-teman. Dan tentunya ramuan yang saya buat ini sangat mudah dibuat, bergunanya untuk sapi itu bisa meningkatkan lahap makan berbagai jenis rumput seperti rumput odot maupun rumput gajah, rumput liar ataupun jerami kering pun itu sangat lahap teman-teman. Dengan cara kita buatkan ramuan dari manfaat dari limbah ataupun dari air leri yang saya olah kembali untuk saya jadikan ramuan yang bermanfaat dan tentunya bisa menambah ataupun meningkatkan nafsu makan sapi teman-teman. Seperti depan saya ini, sapi saya ini sangat lahap sekali memakan jerami kering tanpa fermentasi, hanya menggunakan ramuan yang saya pegang ini teman-teman. Untuk teman-teman yang pengen membuat, resepnya sudah saya berikan dari awal pembuatan, peracikan sampai pemberian ke sapinya. Tentunya gampang, mudah, untuk kesehatan sapi itu terjaga, tidak ada efek sampingnya teman-teman. Baik teman-teman, cukup sekian kesempatan kali ini. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.